Untuk pembahasan soal nomor 5 di bab 2, perhatikan skema sistem drainase hujan pada rumah sederhana sebagaimana gambar 2.11. Air hujan yang jatuh di atap akan mengalir ke selokan di tepi atap, kemudian mengalir melalui downspout atau aliran pembuangan. Hanya satu bagian yang ditampilkan. Ke pipa drainase utama M yang ada di bawah tanah rumah yang membawa air ke pipa yang lebih besar di bawah jalan. Saluran pembuangan lantai juga dihubungkan pada pipa drainase M. Jika diketahui informasi dan asumsi sistem drainase sebagai berikut. Pertama, downspout memiliki ketinggian H1 sama dengan 11 meter. Saluran pembuangan lantai memiliki kedalaman H2 sama dengan 1,2 meter. Jari-jari pipa M sebesar 3 cm. Lebar samping rumah W sama dengan 30 meter. Dan panjang bagian depan L sama dengan 60 meter. Semua air mengenai atap melewati pipa M. Kecepatan awal air di downspout diabaikan dan kecepatan angin dapat diabaikan ketika hujan turun secara vertikal. Maka, pada kelajuan curah hujan berapa, air dari pipa M akan mencapai ketinggian lantai mengalir dan mengancam membanjiri ruang bawah tanah. Untuk pembahasannya, kita useful description. Kita tuliskan semua yang diketahui beserta konversi satuan jika diperlukan, kemudian menuliskan apa yang ditanyakan. Diketahui ketinggian H1 sama dengan 11 meter, kedalaman saluran pembuangan lantai H2 sama dengan 1,2 meter, jari-jari pipa M sebesar R sama dengan 3 cm, jika dikonversi ke meter menjadi 0,03, lebar samping rumah W sama dengan 30 meter, dan panjang bagian depan L sama dengan 60 meter. Semua air mengenai atap melewati pipa M, dengan kecepatan awal air di downspout diabaikan, dan kecepatan angin juga diabaikan, yang mana hujan akan turun secara vertikal. Kemudian percepatan gravitasi di sekitar yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu kelajuan curah hujan saat air dari pipa M akan mencapai ketinggian lantai mengalir dan mengancam membanjiri ruang bawah tanah atau V1. Berikutnya kita jawab. Tahap berikutnya yaitu Basic Approach, memilih persamaan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. Yang mana permasalahan di atas dapat diselesaikan menggunakan persamaan Bernoulli, kemudian menggunakan persamaan kontinuitas. Untuk tahap berikutnya, yaitu mengaplikasikan dan mengkoneksikan konsep atau prinsip fisika dalam kondisi tertentu, dengan menggunakan persamaan Bernoulli sebagai berikut, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, pada tahap berikutnya, matematik prosedur, eksekusi semua persamaan dan substitusi besaran yang diketahui. Dari sini, karena V1 bernilai 0, maka ruas sebelah kiri menjadi P1 plus rho GH1. Dengan ruas kanan tetap sebagaimana yang di atas. Karena H1 dan H2 tidak terlalu jauh, sehingga perbedaan tekanan di keduanya dapat diabaikan. Sehingga diasumsikan P1 sama dengan P2. Nah, karena nilainya sama, maka P1 dan P2 dapat dihilangkan. Persamaannya menjadi rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Ketika permukaan air naik sampai ketinggian H2, tepat di ambang banjir V2, kelajuan air dalam pipa M diberikan oleh rho G, H1 itu untuk H2, kita pindah ruas menjadi H1 min H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Maka, besarnya V2 sama dengan akar dari 2 kali G dikalikan dengan H1 min H2. Dari sini, nilai V2 dapat kita substitusikan besarannya ada, yaitu akar dari 2 kali 9,8 dikalikan dengan 11 min 1,2. Maka didapatkan 13,86 meter per sekon. Dengan persamaan kontinuitas, laju curah hujan yang sesuai adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Maka V1 dapat kita cari dengan A2 per A1 dikalikan dengan V2. A2 yaitu pi kali 0,03 kuadrat dibagi dengan untuk A1 30 dikali 60.
Kemudian V2-nya kita masukkan yaitu 13,86 hingga ditemukan hasil 2,177 kali 10 pangkat minus 5 meter per sekon atau setara dengan 7,8 cm per hours. Kemudian kita cek solusi keseluruhan yang sudah jelas. Dari awal hingga akhir, jika sudah logis, maka dapat kita nyatakan, jadi pada kelajuan curah hujan 2,177 kali 10 pangkat minus 5 meter per sekon, atau setara dengan 7,8 cm per hours, air dari pipa air akan mencapai ketinggian lantai, mengalir dan mengancam membanjiri di ruang bawah tanah.